Jadi bagi yang masih muda-muda, masih ngerasa kuat, itu kadang masih merasa waktu pas kita begadang atau kita ini tadi stres ya. Kalau ada suatu stres itu mereka dipendem. Tapi secara tidak langsung hormon kortisol itu sebenarnya akan naik tinggi secara terus-menerus, dan kerusakan itu akan terjadi pelan-pelan di dalam pembuluh darah. Jadi endotel itu akan mengalami kerusakan yang tidak mungkin langsung saat itu, tapi kedepannya nanti baru akan dirasakan 10 atau belasan tahun kemudian. Halo Maya Friends, jumpa lagi di Mayapada Hospital Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait kurang tidur dengan masalah kesehatannya, Dok ya. Nah, di sini sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Anindita. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Surabaya. Apa kabarnya, Dok? Baik, sehat dok. Oke, Dr. baik. Stephen gimana dok? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, mungkin kita langsung mulai nih, Dok, ke pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini nih, Dok. Ya. Pertanyaan pertama mungkin, apa yang sebenarnya terjadi pada jantung nih, Dok, ketika seseorang itu mengalami stres atau kurang tidur? Ya. Jadi gini ya Maya Friends, pasti Maya Friends di sini semua pada sibuk ya sehari-harinya. Mungkin ada yang sibuk belajar, sibuk bekerja, ada yang sibuk mungkin ngonten gitu. Jadi sering sekali kita tuh sudah memperhatikan pola makan, kemudian olahraga ya. Tapi ada satu yang sebenarnya juga nggak kalah penting, yaitu istirahat. Jadi kalau di literatur itu dikatakan bagusnya kita itu harus tidur sekitar 7-9 jam sehari. Nah, apa yang terjadi kalau berhubungan dengan jantung ya, ini khususnya karena saya adalah spesialis jantung, kalau itu tidak dipenuhi. Jadi ada beberapa macam tuh dok, bisa secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung yang pertama itu biasanya karena harusnya kita tidur, itu seluruh organ tubuh itu kan beristirahat. Nah, di situ ada waktunya organ-organ tubuh kita itu seperti unloading alias cool down gitu ya, termasuk jantung. Jantung itu kan berdenyut 24 jam. Ketika kita beraktivitas, sekecil apapun aktivitas itu, jantung kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan oksigen itu. Harusnya saat kita tidur, itu adalah waktunya jantung untuk istirahat. Ketika durasi tidur itu tidak terpenuhi, maka hormon yang kita sebut dengan hormon katekolamin itu ya dok ya, itu akan terus diproduksi dan jantung itu tidak akan mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Sehingga hal ini akan nanti kalau terjadi terus-terusan akan meningkatkan stres di pembuluh darah dan di jantung juga pada akhirnya. Jadi nanti akan meningkatkan terjadinya penyakit kardiovaskuler. Yang kedua, secara tidak langsung kalau kita begadang, biasanya kita itu kan nggak diam aja ya. Biasanya kita tuh ngopi atau kita sambil nyemil. Nah, itu tentunya juga akan meningkatkan kalori yang masuk ke dalam tubuh sehingga akan berpengaruh terhadap nantinya mungkin obesitas yang itu adalah faktor resiko lain ke pembuluh darah dan terutama sistem kardiovaskuler. Jadi hormon-hormon insulin yang harusnya nggak bekerja itu nanti akan bekerja dan juga akan rilis itu hormon lapar. Jadi yang kita sebut dengan hormon grelin itu kalau kita begadang itu akan dikonsumsi. Jadi kita tuh biasanya kalau begadang craving ya dok ya. Jadi akan cenderung lapar terus. Nah, itu jangka panjangnya mempengaruhi juga ke kesehatan jantung sehingga dikatakan kedepannya resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah itu meningkat. Kalau dari penelitian bisa sampai 20-24% dibandingkan yang orang-orang yang memiliki jam tidur cukup. Oke, baik. Wah, sungguh komprehensif sekali penjelasan ini dokter. Dok, mungkin nih dok, banyak juga mungkin Maya Friends di luar sana nih dok yang bertanya-tanya nih dok, gimana sih dok stres itu dok dapat mempengaruhi tekanan darah dan detak jantung dok dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya dok. Betul. Nah, kalau stres itu terjadi mendadak ya dok ya, maka kayak misalnya contoh ada kabar duka gitu ya yang tiba-tiba mendadak. Nah, itu dia akan tubuh kita itu akan merilis hormon yang disebut kortisol ya, hormon stres itu dengan cepat dan itu akan terjadi lonjakan. Yang mana itu akan membuat stres di pembuluh darah atau yang kita sebut itu, jadi pembuluh darah itu kayak pipa ya, ada lapisan dalamnya itu yang disebut endotel. Nah, ketika ada lonjakan itu akan merusak lapisan endotel itu. Jadi bisa mempengaruhi keseimbangan hormon
Sehingga kalau pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung sebelumnya, contohnya sudah punya penyakit jantung koroner yang selama ini stabil, ketika ada stres yang mendadak itu bisa memicu plaknya itu jadi pecah, Dok, dan jadinya serangan jantung. Nah, kalau jangka panjang ini juga jangan salah ya. Jadi bagi yang masih muda-muda, masih ngerasa kuat, itu kadang masih merasa waktu pas kita begadang atau kita ini tadi stres ya. Kalau ada suatu stres itu mereka dipendem. Tapi secara tidak langsung hormon kortisol itu sebenarnya akan naik tinggi secara terus-menerus dan kerusakan itu akan terjadi pelan-pelan di dalam pembuluh darah. Jadi endotel itu akan mengalami kerusakan yang tidak mungkin langsung saat itu, tapi kedepannya nanti baru akan dirasakan 10 atau belasan tahun kemudian gitu. Yaitu sih, Dok, mungkin kalau faktor stres. Oke, baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Dok, mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Apa sih, Dok, tanda-tanda itu tubuh itu sebenarnya tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh nih, Dok, kalau misalnya jantung itu sudah mulai terdampak ya dalam tanda kutip ya. Kalau kita tuh terus mengalami stres yang berlebih atau kurang tidur seperti itu, Dok. Iya. Jadi biasanya kalau sudah kita mulai tubuh kita itu sudah memberikan alarm atau peringatan ya atau warning itu paling gampang, paling sering terjadi itu yang pertama itu palpitasi. Palpitasi itu artinya kayak berdebar. Kita tuh merasa kayak kok berdebar terus ya gitu. Ada sensasi yang tidak enak di dada. Terus kalau misalnya kita raba di pergelangan tangan itu ada denyutan yang tidak teratur gitu atau terlalu cepat. Jadi kalau normal kan 60 sampai 100 kali per menit ya, Dok. Nah, ini mulai 100 ke atas walaupun kita lagi istirahat. Nah, itu salah satu tanda yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, kita tuh merasa kelelahan terus, Dok. Jadi namanya chronic fatigue ya. Jadi kita walaupun sudah tidur ya, nanti kita bangun itu tetap rasanya capek ya, kok nggak seger ya. Nah, itu mungkin satu, durasi tidurnya kurang. Yang kedua, kualitas tidurnya juga mungkin nggak bagus, Dok. Jadi mungkin kebangun-bangun atau tidak deep sleep ya, tidak sampai ke fase deep sleep itu juga akan membikin jadi kita kayak capek-capek walaupun sudah tidur kok bangun tetap rasanya capek-capek. Nah, itu juga suatu pertanda. Terus yang ketiga, kalau tensi kita nih, Dok, mulai naik. Jadi kalau orang masih muda-muda itu kan optimal tekanan darah itu harusnya 120/80 itu yang optimal ya. Di bawah itu bagus. Tapi kalau udah mulai naik atau elevated 130/80 ke atas gitu ya, walaupun belum sampai 140 misalnya. Nah, itu sudah suatu warning sign. Mungkin lifestyle kita tuh ada yang salah ya. Terus yang terakhir ya, kalau sudah mulai ada nyeri-nyeri dada atau sudah mulai ada sesak nafas ya, yaitu tentunya sudah harus cepat-cepat periksa ke dokter jantung ya. Iya, baik, terima kasih, Dok. Nah, untuk Maya Friends di luar sana mungkin sedikit reminder juga ya, tadi dokter menyebutkan ada nyeri dada ya. Betul. Nah, di rumah sakit kita nih kebetulan ada layanan chest pain unit ya, Dok, ya, di IGD. Dan uniknya di layanan chest pain unit ini jika nyeri dada bukan diakibatkan oleh masalah jantung, itu Maya Friends tidak akan dikenakan oleh biaya. Betul. Jadi nggak usah takut. Iya, betul. Nggak usah takut memeriksakan diri gitu ya, karena kalau ternyata nanti bukan serangan jantung, gratis ya, Dok ya? Gratis. Ya? Nah, Dok, kemudian nih, Dok, apa sih, Dok, langkah-langkah sederhana nih, Dok, yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung tuh di tengah kesibukan yang saat ini kan dokter juga tahu ya, tuntutan pekerjaan makin tinggi, stres juga makin tinggi. Kira-kira apa tuh, Dok, yang bisa dilakukan? Ya. Sebenarnya klasik ya, pasti ini nggak hanya untuk mencegah penyakit jantung, tapi hampir semua penyakit yang berhubungan dengan usia atau yang penyakit tidak menular itu sama kurang lebih pencegahannya, yaitu gaya dan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Jadi kalau dari Kemenkes itu singkatannya CERDIK, Dok. C itu adalah cek kesehatan berkala. Jadi kita tidak perlu menunggu sakit. Sebaiknya rutin, paling nggak minimal setahun sekali lah. Paling nggak kita tuh tahu tekanan darah kita berapa, nadi kita tuh normal atau enggak. Kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan dasar ya, seperti rekam jantung atau kolesterol ya. Dan gula darah. Nah, itu yang basic itu paling nggak setahun sekali. Kita harus tahu kita tuh normalnya berapa. Terus yang kedua, tanyakan asap rokok. Baik pasif maupun aktif, kita mesti hindari ya.
Terus yang ketiga itu R, rajin olahraga, Dok. Oke. Kalau menurut WHO itu 150 menit dalam seminggu terbagi 30 menit dalam sehari. Jadi 5 hari lah ya dalam seminggu itu kita mesti olahraga yang intensitasnya sedang lah ya. Kemudian D, diet. Diet tentunya banyak serat, banyak protein, kita kurangin karbo dan lemak. Prinsipnya sih itu ya. Kemudian yang I ini tadi yang sesuai dengan tema kita yaitu istirahat cukup. Jadi ini benar-benar yang paling sulit sebenarnya ya, Dok ya. Kita terutama yang kerja dan aktivitas tinggi ini juga reminder buat saya juga. Jadi cukupi durasi tidur paling nggak minimal 6 jam per hari gitu, dan juga kualitas tidurnya itu harus bagus, Dok. Jadi kalau bisa kita menjelang tidur itu sudah stop semua gadget, scrolling HP, gitu ya, Dok ya. matiin lampu, udah fokus tidur gitu, supaya kita bisa dapat nggak hanya durasinya tapi juga kualitasnya gitu. Terus yang terakhir itu kelola stres gitu. Jadi ya ini memang mungkin agak susah ya, Dok ya, karena stres itu kan kita kadang di bawah sadar, cuman bisa kita carilah cara-cara yang paling sesuai dengan kita. Misalnya kita senengnya, hobinya apa tuh, Dok, yang di luar kerja. Kalau ada yang suka lari mungkin ya kan kadang healing juga itu ya, olahraga running atau mungkin padel, itu kadang-kadang selain olahraga juga rilis stres gitu. Kemudian mungkin meditasi atau yoga. Jadi carilah cara-cara yang untuk kita tuh bisa merilis stres, karena stres tuh juga seperti yang tadi udah kita bahas ya, Dok, juga akan meningkatkan resiko dari penyakit kardiovaskular ke depannya. Jadi itu tadi singkatannya cerdik. Cerdik. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Dok, mungkin terakhir, Dok, untuk Maya Friends di luar sana, mungkin dokter bisa memberikan closing statement, Dok, terkait pentingnya menjaga kesehatan jantung, Dok, dari usia sedini mungkin. Ya. Jadi Maya Friends, ingat ya, penyakit jantung atau kardiovaskuler itu bisa menyerang semua usia. Jadi jangan menunggu kita sakit dulu, tetapi dari sekarang terapkan pola hidup cerdik gitu tadi ya. Dan gak usah takut untuk periksa, karena kita juga ada chest pain unit ya. Kalau misalkan ada keluhan chest pain atau nyeri dada, itu datang aja. Yang penting kalau ada bahaya itu tertangani dulu. Kalau ternyata normal, gratis gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Maya Friends. Oke, baik, terima kasih dokter atas waktunya dan sharing-sharingnya. Untuk Maya Friends di luar sana, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Maya Pada Hospital dan follow Instagram serta TikTok @mayaPadaHospital untuk mendapatkan update terbaru seputar informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa Maya Friends. Sampai jumpa.